Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berlatih 6.4 untuk materinya adalah teorema Pythagoras. Oke, kita akan mulai ya dari soal yang pertama. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Oke, ini untuk yang 1A ya. Buat di sini 1A. Nah, kalau ada tanda seperti ini ya, berarti sisi sudut sini itu akan sama sudutnya ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, maka berarti di sini sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau ada dua yang sama seperti ini, karena sudut segitiga itu 180 derajat totalnya ya, maka 90 derajat ditambah dengan misalkan di sini kita tulis A, di sini A ya. Maka A ditambah A. Kenapa A? Karena kan tadi ada syaratnya jika ini sama ya. Oke. Maka 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah dengan 2A. Jadi 180 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 2A ya. Selanjutnya 90 derajat sama dengan 2A. Maka 90 derajat per 2 sama dengan A. Berarti A-nya itu 45. Jadi masing-masing adalah 45 derajat. Ya, maka di sini juga 45 derajat. Berarti segitiga yang A ini perbandingannya adalah 45 banding 45 banding 90. Nah, ya. Setelah itu 1 berbanding akar 2. Nah, ini kalau untuk segitiganya sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nanti akan berbeda ya, kita akan membahas untuk sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih. Sudut yang diketahui adalah yang sisi yang diketahui adalah akar 32. Itu dari sudut 90 ya di depannya. Maka kita bisa buat nih akar 32. A yang ini ya, itu kalian bebas, misalkan kalian pilih A-nya itu yang memakai sudutnya 45 derajat. Maka kita bisa buat A berbanding akar 32. Berarti kita kalau menggunakan 2 yang di belakang, kita juga harus menggunakan 2 yang di belakang ya. Seperti itu berbanding akar 2. Jadi A per akar 32 sama dengan 1 per akar 2. Oke, selanjutnya kita bisa buat yang ini, kita pindah ruaskan dari pembagian maka menjadi perkalian ya. Jadi 1 per akar 2 dikali dengan akar 32. Oke, kita lanjut lagi ya. Maka A sama dengan akar 32 per akar 2. Kok tiba-tiba jadi akar 32? Tentu saja 1 dikali akar 32 ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memperkecil akar 32 itu bagaimana, Bang? Oke. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kita cari terlebih dahulu ya faktor dari 32. Kan 1 dikali dengan 32. 2 dikali dengan berapa? 8, 18, bener nggak ya? 1, 16 ya. Oke, dengan 16. Nah, setelah itu bisa dengan 4 ya. 4 dikali dengan 8 ya. Nah, jika seperti ini, kan kalau misalkan kita buat misalkan akar 1 dikali akar 32 berarti kan 1 akar 32. Ini masih terlalu besar ya. Bisa kita lihat lagi, akar 2 dikali akar 16. Ini sama aja kayak akar 2 dikali 4 ya kan, akar 16 itu kan 4 ya. Maka bisa kita buat 4 akar 2. Nah, untuk yang ini misalkan akar 4 dikali 8 ya. Maka akar 4 kan 2 dikali dengan akar 8, maka 2 akar 8. Nah, kalian pilih ya akar yang terkecil nih. Ternyata menggunakan akar 2. Berarti perkaliannya apa? 2 kali akar 6 ya.
maka bisa kita buat sini A sama dengan akar dari berapa? Kalau 32 tadi 2 dikali 16. 2 dikali dengan 16 per akar 2. Jadi A sama dengan akar 2 dikali dengan akar 16 ya. Per akar 2. Ini bisa kita coret ya. Akar 2 sama dengan akar 16 berapa akar 16? Akar 16 itu adalah 4. Oke, jadi A-nya adalah panjang A ya. Kita tulis panjang A adalah 4. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang B, karena kita udah mengerti cara yang ini ya, maka di sini 90, di sini 45, di sini 45. Oke, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan 45, 45, 90 sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kita akan menggunakan 90 ya, berarti A, dan 45 menjadi 72 ya, sama dengan berarti kita menggunakan yang ini ya, karena yang di belakang ini berarti 1 berbanding akar 2, jadi 72 per A sama dengan 1 per akar 2 ya. Selanjutnya kita kalikan silang, yang A ini dikali dengan 1, yang akar 2 ini dikali dengan 72. Maka 72 dikali akar 2 sama dengan 1 dikali A. 72 dikali akar 2 ya udah 72 akar 2 sama dengan 1 dikali A berarti A ya. Jadi A-nya itu adalah, jadi panjang A adalah 72 akar 2. Oke, selesai ya untuk yang B-nya. Ini B ya, maaf, ini B, yang ini A. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga ya, yang C. Nah, untuk yang C ini kita lihat nih, kalau ada tanda seperti ini tadi 90 derajat. Karena segitiga yaitu 180 derajat, maka 90 derajat ditambah 30 derajat. Maka yang ini tuh berapa? Ini kita sebut saja dengan X ya, plus X derajat. Oke, maka 180 derajat sama dengan 120 derajat ditambah dengan X derajat. Kita pindah ruaskan 120 ini ke sebelah kiri. Jadi 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan X derajat. Jadi 60 derajat sama dengan X derajat. Nah, seperti ini ya, atau X saja. Oke, ini udah ketemu ya, berarti sudutnya ini 30, 60, 90. 30, 60, 90. Nah, kalau kalian ingat pada materi sebelumnya, atau kalian bisa melihat video yang ada di deskripsi ya, mengenai sudut segitiga untuk teorema Pythagoras ya. Kalau dia 30, 60, 90 sudutnya, maka 1 berbanding akar 3 berbanding dengan 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita harus mencari B, B itu berada di depan sudut dari 60, maka kita tulis B-nya di sini. Ya. Setelah itu yang diketahui adalah 16. Depan sudutnya berapa? 90 ya, maka kita taruh di sini 16. Nah, karena yang dipakai adalah 60-90, maka kita bisa gunakan juga akar 3 banding 2 ya. Jadi 8 per B per 16 sama dengan akar 3 per 2. Oke. Kita lanjut lagi ya. Setelah itu B sama dengan yang 16 ini dikalikan pindah ruas ya. Jadi akar 3 per 2 dikalikan dengan 16. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. 16 dibagi 2 jadi 8 ya. Maka B-nya itu
8 akar 3. Oke, selesai yang B nya ya. Jadi panjang B adalah 8 akar 3. Sekarang untuk yang D. Nah, untuk yang D ini ada dua ya, ada C, ada D. Di sini kita udah tahu ya, sudutnya ini 90 derajat. Kalau tadi kan ada 90 derajat, ada 90 derajat, ada 30 derajat. Maka di sini kita sisanya aja ya, 60 derajat. Seperti itu. Kita udah bisa menebaknya dari soal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buat nih 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sama dengan ya. Kita tulis lagi nih, 1 berbanding akar 3 berbanding 2 ya. Selanjutnya 30 itu depannya adalah si C-nya ya. Selanjutnya yang 17 akar 2-nya di depannya itu adalah sudut 60. Maka di sini 17 akar 2. Yang 90 depannya adalah yang si D-nya. Kita tulis lagi ya, 1 banding akar 3 banding akar 2. Kita pertama-tama akan mencari salah satunya dulu nih, antara C atau D. Kita akan pilih mencari C-nya dulu ya, mencari C. Nah, bagaimana? Yang diketahui ini ya. Yang ditanyakan adalah yang ini. Maka bisa kita buat 1 sama akar 3-nya. Jadi C berbanding 17 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 3. Ini sama dengan ya. Oke, berarti C per 17 akar 2 sama dengan 1 per akar 3. Kita lanjut lagi. Pindah ruaskan yang 17 akar 2-nya ke sebelah kanan. Jadi C sama dengan 1 per akar 3 dikalikan dengan 17 akar 2. Seperti ini ya. Oke, maka C sama dengan 1 dikali 17 akar 2 per akar 3. Jadi C sama dengan 17 akar 2 per akar 3. Bisa kita pisah seperti ini. Jadi C sama dengan 17 akar 2 per 3. Ini baru C. Sekarang kita mencari D-nya. Oke. Untuk mencari D-nya ya, kita bisa menggunakan yang udah diketahuinya adalah si 17 akar 2 ya. Berarti 17 akar 2 sama si D-nya. Oke. Sama dengan, nah kalau dia kita ambil yang 2 dari belakang, maka kita juga harus ambil sisi 2 dari belakang sebelah kanannya. Berarti akar 3 berbanding dengan 2. Oke. Ini 3 ya. Ini akar 3 nih. Oke, kita lanjut lagi. Maka 17 per 2, 17 akar 2 per D sama dengan akar 3 per 2. Kita kalikan silang ya. Berarti 2 dikali 17 akar 2 sama dengan akar 3 dikali dengan si D-nya. Oke, berapa? Sekarang 2 dikali 17. 2 dikali 17 itu berapa? 4 ya. 4 tambah 1 di sini 34. Akar 2 sama dengan akar 3 dikali D. Selanjutnya pindah ruaskan si akar 3-nya. Maka 34 akar 2 per akar 3 sama dengan si D-nya. Nah, ini sama aja kayak 34 sama kayak tadi ya. 2 per 3 sama dengan D. Nah, ini sama aja ya. Oke. Kita selesai untuk yang mencari D-nya. Oke, kita lanjut lagi ke yang E. Untuk E-nya kan di sini kita udah tahu ya 90 ya. Ini 60, ini 90 ya, ini 90. Tentu saja nantinya di sini 30. Kalian bisa melihat bagian yang D ya, caranya ya. Oke, untuk mencari si 30 ini. Kita akan lanjut lagi. Berarti tiga-tiga ini adalah 30, 60, 90. Berarti sama dengan 1 akar 3 sama 2 ya.
Oke, depan 30 ya. Depan 30 itu dia 5 ya. Depan 60 itu si D-nya. Depan 90 adalah yang A-nya. Maka sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu yang B-nya, mencari B ya. Maka kita bisa buat 5 berbanding B. 5 berbanding B. Kalau diambil depan sama yang kedua, maka kita ambil juga sisi kanannya yang pertama dengan kedua. Jangan dibalik ya. Masih tetap seperti ini, teman-teman. Sekarang 5 per B sama dengan 1 per akar 3. Kita pindah ruaskan ya. Maka 5 dikali akar 3 sama dengan 1 dikali B. Jadi 5 akar 3 sama dengan B. Nah, kita udah dapat B-nya nih. Sekarang mencari A-nya ya. Kalau untuk mencari A-nya, kita memakai 5 dan A-nya. Maka 1 berbanding dengan 2. Oke. 5 berbanding dengan A sama dengan 1 berbanding dengan 2. Maka 5 per A sama dengan 1 per 2. Kita pindah ruaskan ya, menjadi 5 sama dengan 1 per 2 dikali A. Atau kalau mau sama seperti tadi, itu juga bisa ya. Bisa kita rubah menjadi 2 dikali 5 ya, ini pindah ruas. 1 dikali A, jadi 10 sama dengan A. Nah, udah ketemu ya untuk yang S. Sekarang yang F. Yang F juga sama, karena ini 90 derajat, ini 60 derajat, maka yang di sini adalah 30 derajat sudutnya. Oke, kita lanjut lagi. Mencari D-nya ya. Oke. Kita terus terlebih dahulu 30, 60, 90 sama dengan 1 akar 3 sama 2 ya. 30 depannya itu adalah si D. 60 depannya adalah si E. 90 depannya adalah 20. 1 akar 3 banding 2. Oke, seperti ini ya. Kita akan mencari D terlebih dahulu, berarti D sama 20-nya ya. D banding 20 sama dengan 1 berbanding dengan 2 ya. Oke, maka D per 20 sama dengan 1 per 2. Pindah ruaskan yang 20-nya. Jadi D sama dengan 1 per 2 dikali dengan 20. 20 bisa dibagi 2 ya, coret-coret akan menjadi 10. Jadi D sama dengan 1 dikali 10, maka D-nya itu 10. Oke, udah ketemu ya. Kita lanjut lagi mencari E-nya. Cari E-nya berarti kita bisa gunakan E sama 20 ini ya. Maka E berbanding 20 sama dengan akar 3 sama 2. Akar 3 dibanding 2. Jadi E per 20 sama dengan akar 3 berbanding 2. Jadi E sama dengan akar 3 per 2 dikali dengan 20. Ini coret, ini 10. Jadi E sama dengan 10 akar 3. Udah selesai ya. Oke, untuk yang pertama selesai. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang bukan soal ya. Bukan contoh soal tapi soal. Oke. Jika di sini adalah keliling persegi. Nah, untuk keliling persegi ini, kalau dia 18 per 2, itu berarti panjang si AC-nya. Karena dia persegi, nah, berarti di sini 90 derajat. Maka sisi yang ini, nah ini kan karena dia persegi, maka panjang BC itu sama dengan AC. Berarti ya, tandanya seperti ini. Maka sudut dari si ini ya, BCA itu adalah 45 derajat. Sudut BCA itu 45 derajat. Sudut BAC itu juga 45 derajat. Karena kan
BC sama dengan AC ya. Makanya kedua sudut ini sama. Oke. Berarti kita ketemu nih. Sudutnya itu 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90. Sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, kalau dia keliling persegi ya, rumus keliling persegi itu kan berarti 4 dikali S, dimana setiap sisinya ini semuanya akan sama ya sisinya. Maka kita buat ya 45 ini berarti BA ya, BA berbanding BC sama dengan AC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kita hanya mencari salah satu sudutnya aja. Karena kita udah tahu AC-nya ya, kita harus dulu. Berarti di sini 18 akar 2. Maka kita harus cari salah satu sudutnya aja, mau BA atau BC itu sama aja ya. Jadi kita pilih salah satunya yaitu BC aja ya. Jadi BC sama dengan banding 18 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 2. Jadi BC sama dengan BC per 18 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Ini kita pindah ruaskan. Maka BC sama dengan 1 per akar 2 dikali 18 akar 2. Ini bisa kita coret akarnya ya. Maka tinggal BC sama dengan 1 dikali 18 ya. Jadi BC sama dengan 18 ya. Oke. Karena BC ini adalah sisi ya, ini BC kan juga sisi ya. Maka K sama dengan 4S. Nah, BC ini sama dengan sisi. Maka K sama dengan 4 dikali dengan 18. Maka K sama dengan 72. Jadi, keliling persegi ABCD adalah 72 cm. Oke, kita lanjut lagi ya untuk nomor 3. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini, maka kedua sudut ini pasti sama ya. Kalau ada tanda ini 90 derajat sudutnya. Kita udah tahu nih, kalau sudutnya sama berarti 45 derajat, 45 derajat ya, 90 derajat. Maka perbandingannya adalah 1 banding 1 berbanding akar 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau ditanyakan tentukan luas segitiga ya, maka di sini kita buat alas, yang di sini tingginya. Oke? Oke ya. Maka 45 derajat ini ya, ini kan 45 derajat, ini 45 derajat. Maka kita depannya ini adalah si alas ya, dikali depan 45 derajat itu adalah si T-nya. Maka T berbanding 90 derajat itu depannya 16. Sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Yang pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu si alasnya dulu ya. Misalkan kita alasnya, mencari alasnya terlebih dahulu. Mencari alas atau A-nya. Maka A berbanding 16 sama dengan ya, A berbanding 16, maka 1 berbanding akar 2. 1 berbanding akar 2. Jadi A per 16 sama dengan 1 per akar 2. Pindah ruaskan. Oke. Maka A sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 16. Oke. Jadi A sama dengan 1 dikali 16 per akar 2. Jadi A-nya sama dengan berapa? 16 akar 2. Nah, penyebut ini usahakan tidak menjadi akar ya. Gimana caranya? Nanti A sama dengan
16 per akar 2. Kalau akarnya 2, maka di sini akar 2, bawahnya juga akar 2 ya. Jadi akar 2 per 2. Kalau di sininya nantinya 3, maka di sini juga nantinya akar 3 per akar 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. 16 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Kita pindah ke sini ya. Maka A sama dengan 16 kali akar 2. Ya udah, berarti 16 akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Nah, kalau akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3, maka akar 2 dikali 2 sama dengan 2. Oke, kita terus ini 2 ya. Maka bisa kita coret. Ada 8 ya. Maka A sama dengan 8 akar 2. Seperti ini ya. Oke, kita udah dapat nih alasnya 8 akar 2. Sekarang untuk tingginya ya. Mencari tinggi. Atau sama dengan si T-nya ya. Maka kita menggunakan T-nya sama si 16 ini. Ya. T banding 16 sama dengan 1 yang ini sama yang akar 2 ini ya. 1 berbanding akar 2. Jadi T per 16 sama dengan 1 per akar 2. Kita pindah ruaskan yang 16-nya. Ya. Jadi T sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 16. Nah, ini kan sama ya. Sama yang ini. Maka kita bisa buat langsung aja hasilnya samain ya. Jadi 8 akar 2. Oke. Kita udah ketemu nih si T-nya ya. Ini kan sama nih alurnya sampai ke bawah tuh sama tuh. Sama kayak A. Oke. Maka ruas segitiga itu adalah tengah dikali alas dikali dengan tingginya. Ya. Maka 1 per 2 dikali dengan alasnya itu tadi 8 akar 2 dikali dengan tingginya 8 akar 2. Ini bisa kita coret menjadi 4 ya. Maka 1 dikali 4 akar 2 dikali dengan 8 akar 2. Nah, kalau kalian bingung mengoperasikannya, ya, ini awalnya itu 4 dikali akar 2, 8 dikali akar 2. Dimana bisa kita buat ya, kalau 1 ini kan tetap aja ya, 1 dikali 4, 4 ya. 4 dikali 8 dikali akar 2 dikali dengan akar 2. Jadi 4 dikali 8 32. Akar 2 dikali akar 2 tadi ya, akar 2 dikali akar 2 berarti tetap 2. Yaitu 32 dikali 2 64. Oke. Jadi kesimpulannya ya, jadi luas segitiga adalah 64 cm per segi ya, satuannya kan cm. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.